Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa komparatif. Untuk analisa komparatif, metodenya hampir sama dengan analisa common size, namun perbedaannya adalah di sini kita menggunakan perubahan absolut dan perubahan relatif. Apa itu perubahan absolut? Perubahan absolut itu adalah perubahan yang kita dapati dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun dasar. Tahun dasar itu bisa berarti tahun lalu, atau jika memang dia terdiri dari beberapa tahun, maka bisa kita ambil tahun yang paling belakang. Seperti contoh, kalau dalam kasus ini kita memiliki tahun 2011, 2010, 2009, maka kita ambil yang paling belakang. Tetapi karena di sini ada 2 tahun, maka otomatis kita menggunakan tahun dasar, yaitu di tahun 2012. Nah, kemudian kita juga menggunakan perubahan relatif. Apa itu perubahan relatif? Perubahan relatif itu adalah perubahan absolut yang kita bagi dengan tahun dasar. Nah, untuk perubahan absolut dan perubahan relatif ini hampir sama ya cara penganalisaannya. Namun di sini kita tidak membagi per elemen seperti di dalam analisa common size. Tapi nanti di analisanya tetap kita membagi per aktiva, pasiva, dan laba rugi ya. Oke, jadi di sini kita lihat setelah kita temukan semua perubahannya, perubahan absolut dan perubahan tahun dasar, maka kita sudah mendapatkan datanya yang dapat kita analisa. Nah, seperti halnya di di analisa common size, kita dapat menganalisa dengan menggunakan metode menyebutkan apa yang paling signifikan, baik itu di aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian di utang lancar dan utang tetap, kemudian dan di laba rugi kita bisa menganalisa dari laba bersih, juga penjualan dan HPP. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk di komparatif dari sisi neraca, yang paling tinggi diantaranya yaitu adalah persediaan. Nah, mengapa di sini persediaan cukup tinggi? Karena ada kemungkinan bahwa penjualan perusahaan itu kurang maksimal, atau penjualan itu juga mungkin penjualannya baik tetapi HPP yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya ya di dalam persediaan gitu. Kemudian untuk yang lainnya kita mendapati dari segi eh, ya ini 40% dan 33% surat-surat berharga ya. Kemudian untuk gedung ya, gedung, mesin, dan akumulasi penyusutan juga ini masih cukup tinggi. Ini artinya bahwa perusahaan pun masih melakukan perluasan atau ekspansi ya, sama seperti tadi di analisa common size, bahwa perluasan sedang melakukan ekspansi sehingga nilai dari tanah, gedung, mesin itu masih cukup tinggi. Mengapa perlu butuh ekspansi? Karena akumulasi penyusutan pun cukup tinggi, sehingga diasumsikan bahwa perlu yang namanya segera untuk proses ekspansi, karena untuk produktivitas yang lebih efisien di kemudian hari. Kemudian untuk di sisi pasiva kita melihat di sini utang yang sangat tinggi, yaitu sebesar 140%, utang bank 3 tahun sebesar 67%. Nah, ini kita dapat menyimpulkan bahwa eh, pendanaan dari perluasan ekspansi atau perluasan perusahaan tersebut itu dipakai atau dialokasikan dari pinjaman pinjaman yang sifatnya jangka panjang ya. Nah, bahkan di sini total utang jangka panjangnya meningkat sampai 93% ya. Nah, di sini kita harus mewaspadai karena utang jangka panjang ini harus menjadi concern atau perhatian utama kita, karena pada waktunya utang jangka panjang itu akan menjadi jatuh tempo, sehingga dari mulai sekarang perusahaan harus bisa terus meningkatkan penjualannya, laba bersihnya secara kontinu atau secara terus-menerus, agar dapat pada waktunya nanti melunasi pembayaran hutang. Oke, kita dari segi laba rugi kita bisa lihat di sini bahwa laba bersih kita atau earning after interest and tax kita ini adalah berkurang sebesar 10%.
Artinya apa? Bahwa eh, laba bersih kita cukup kecil ya di sini ya, cukup kecil bahkan sampai minus ya. Mengapa bisa sampai seperti itu? Kalau kita lihat dari penjualan bersih, nah ini HPP-nya sangat tinggi sekali. HPP-nya bisa sampai 25% sehingga tidak mampu untuk menghasilkan laba bersih sebelum dipotong biaya-biaya dan teks. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Di sini kita harus berusaha untuk menekan HPP dan juga mungkin biaya-biaya ini supaya kita tetap bisa mendapatkan profit atau net income pada akhir tahun. Nah, ini adalah kita dengan menggunakan analisa komparatif. Kemudian untuk analisa tren sendiri hampir sama dengan analisa komparatif, hanya perbedaannya adalah kita membagi tahun terkini dengan tahun dasar dan memiliki titik impas 100%. So artinya kalau di sini ada 117%, maka kita menganggap ini ada kelebihan sebesar 17%. Kalau di sini 133%, maka di sini akan ada kelebihan sebesar 33%. Kalau di sini ada 140%, berarti di sini ada kelebihan sebesar 40%. Nah, hasil ini sebetulnya akan menjadi sama dengan hasil yang di komparatif tadi. Hanya perbedaan di sini hanya di dalam titik impas yang 100% seperti itu. Sehingga otomatis analisanya pun akan sama seperti analisa komparatif tadi ya. Oke, untuk analisa DuPont ini awal berkembang DuPont itu adalah pada tahun 1953. Dia dari DuPont Corporation, sebuah perusahaan ternama di Amerika Serikat yang mengungkapkan metodenya di dalam menilai manajemen performance. Nah, di dalam DuPont sendiri dia menganggap bahwa yang disebut dengan aset yang terdiri dari debt dan equity itu kalau kita mau menaikkan aset, maka otomatis yang harus kita naikkan adalah sales dan operating income. Operating income ini ya laba sesudah HPP ya, laba sesudah HPP. Maka setelah ini bisa kita naikkan, kalau kita kurangi dengan interest, interest ini kaitannya adalah dengan debt atau bunga pinjaman kita, maka dia akan menghasilkan net income. Nah, di sini kita melihat ada keterkaitan antara aset dengan operating income. Di mana ketika aset naik, operating income naik, maka itu menjadi sebuah return on asset bagi perusahaan. Nah, ini adalah sisi bisnisnya dari perusahaan. Tetapi kalau dari sisi investor, maka dia lebih tertarik untuk melihat sisi ROE-nya. Nah, apa hubungannya? Bahwa net income yang didapati oleh perusahaan pasti akan berdampak terhadap equity atau berdampak terhadap struktur modal yang didapati oleh perusahaan. Dan dari equity ini nanti investor pasti akan mendapat persentase dari keuntungan perusahaan di dalam bentuk dividen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini ada yang disebut dengan segitiga keterkaitan antara profit, activity atau turnover dan juga leverage ya. Nah, keterkaitan itu bisa tertuang di dalam rumus yang dasar DuPont. Nah, rumus dasar DuPont ini adalah net income per net sales dikali net sales per aset atau average aset dan dikali aset per equity. Maka dia menghasilkan rumus yang kita pakai untuk ROE yaitu net income per equity. Karena kalau kita net salesnya kita coret di sini dan aset juga kita coret, maka tinggal menghasilkan net income dan equity. Nah, di sini adalah rumus dasar. Namun seiring berjalannya waktu, net sales ini kita tidak terlalu efektif untuk menggambarkan seberapa besar ROE yang didapati perusahaan, karena ROE yang didapati perusahaan itu harus ada juga operating income atau penghasilan laba kotor perusahaan pun terlebih dahulu harus kita bisa naikkan. Nah, makanya seringkali perusahaan untuk saat ini mereka menggunakan revenue. Karena perbandingan revenue itu lebih akurat perbandingan net sales. Sehingga kalau kita tuangkan di dalam rumus, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, baik. Di sini saya sudah coba untuk menggambarkan DuPont di dalam bentuk yang sudah lebih terperinci ya. Di sini saya sudah kembali perinci penjualan di tahun 2012 dan 13, laba bersih tahun 2012-13, aset di tahun 2012-13, ekuitas di tahun 2012-13 dan laba kotor di tahun 2013 dan 12 juga. Laba kotor ini adalah revenue yang akan kita pakai nanti. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri kita menggunakan net income per revenue, yaitu sebagai net profit margin kita. Revenue per aset itu adalah sebagai aset turnover kita, dan
aset per shareholder